Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Dan biarlah hari ini kita boleh tetap senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini dalam acara Mawar, saya ingin menyampaikan tentang satu tema yang berkaitan tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau bicara aman, sebenarnya aman itu situasi yang bagaimana? Aman adalah bicara tentang situasi yang menyenangkan, tenang, nyaman, yang membuat kita pun juga merasakan satu kehidupan yang tenang-tenang saja, atau dalam arti membuat kita merasa tidak ada beban. Ya, bicara aman berarti membuat kita bisa menjalani apa adanya. Dan kalau bicara tentang perlindungan Tuhan, berarti ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri untuk membentengi kita, bahkan melindungi kita dalam setiap kesesakan ataupun juga mara bahaya. Pada hari ini saya ada berdiri di Yonif 202 dan ini adalah mobil-mobil yang sangat tangguh, sangat kuat karena terbuat dari baja. Kalau andaikan Bapak Ibu bisa melihat, mobil ini biasa dipakai jika ada sesuatu situasi mungkin perang ataupun juga kondisi untuk perlindungan bagi semua para prajurit-prajuritnya. Dan kalau hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna tentang aman dalam perlindungan Tuhan menurut Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16? Firman Tuhan berkata demikian, "Sungguh hatinya melekat kepadaku." Berarti cara yang pertama untuk kita merasakan aman dalam perlindungan Tuhan, kita harus memulai dulu dari diri kita. Caranya bagaimana? Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Berarti kunci untuk kita merasa tenang, hati kita ini harus diposisikan kepada satu tempat yang tepat. Supaya kita merasakan nyaman, tenang, dan tanpa beban. Dalam arti ketika kita punya masalah, kita bisa menempatkan hati kita pada tempat yang membuat kita bisa menemukan jalan keluar. Maka firman Tuhan mengatakan di ayat 14, "Sungguh hatinya melekat kepadaku." Lalu apalagi yang dikerjakan untuk kita bisa merasakan aman dalam perlindungan Tuhan? Ayatnya yang berikutnya di ayat 14 dikatakan sana, "Sebab ia mengenal namaku." Berarti cara yang kedua untuk kita bisa merasakan aman dan juga tenang di dalam perlindungan Tuhan, kita harus mengenal nama Tuhan baik-baik. Jadi istilahnya ketika hati ini kita persembahkan kepada Tuhan, kita tempatkan kepada tempat yang jelas, kita yakin bahwa di tempat itu adalah tempat yang tepat, maka kita sudah mengetahui bahwa nama yang kita akan datangi atau nama yang akan kita tujukan untuk mencari jawaban supaya kita tenang dan aman dalam perlindungan Tuhan. Di sana dikatakan apa? Sebab ia mengenal namaku. Berarti yang Tuhan minta pada hari ini supaya kita bukan hanya menaruh hati, tetapi kita pun juga harus mengenal nama Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengenal nama kita, tapi dia tidak tahu isi hati kita. Banyak orang hanya sekedar memanggil, tapi dia tidak tahu apa makna dari panggilan itu. Maka pada hari ini saya mengajak kepada kita semua, kalau kita mau aman dalam perlindungan Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang, tetapi kita pun juga harus menaruh hati kepada Tuhan. Lalu kita mengenal nama Tuhan baik-baik. Karena dalam nama Yesus Kristus itu punya kuasa dan membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Maka cara yang Tuhan mau minta kepada kita ini sangat penting supaya kita menaruh hati dan juga kita menaruh segala sesuatunya karena kita mengenal nama Tuhan. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, "Bila ia berseru kepadaku." Ada cara yang ketiga untuk kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan.
Caranya bagaimana? Di sini dikatakan bila ia berseru. Berarti yang Tuhan minta adalah ketika kita menaruh hati, ketika kita mengenal nama Tuhan, jangan pernah lupa kita harus memanggil dengan cara berseru. Karena ada keputusan, ada komitmen bila ia berseru kepadaku. Berarti yang Tuhan mau adalah ketika kita mencari ketenangan, ketika kita mencari aman, ketika kita yakin bahwa dalam perlindungan Tuhan itu ada jawaban. Kita sungguh-sungguh pun juga harus berseru kepada alamat yang tepat supaya kita mendapatkan jawaban. Maka yang Tuhan minta kepada kita pada hari ini di acara Mawar, kalau andaikan Bapak Ibu naik dari mobil ini, betapa luar biasanya ada satu kebanggaan seorang prajurit bisa menaikin mobil baja ini. Dan kalau andaikan dibayangkan seberapa kokoh sih besi ini saya ketok-ketok, ini istilahnya padat, tidak kopong. Dan ini adalah bahan baku yang sangat-sangat kuat, tangguh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita percaya naik mobil ini aman, apalagi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang lebih jauh daripada aman. Karena apa? Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita. Ketika seorang prajurit ingin berjuang, mempertahankan satu pertahanan, tingkat daya tahan untuk bisa mengalami peperangan yang sangat hebat atau setiap hal dalam kendala ketika dia bertugas. Dia mencoba untuk berlindung di balik mobil ini. Tetapi itu hanya sifatnya sementara. Tapi yang Tuhan mau pagi hari ini adalah Tuhan mau hari ini supaya kita belajar bahwa kita aman bukan kepada tempat yang sementara, tapi yang Tuhan mau adalah tempat yang jelas. Bila ia berseru kepadaku, maka Tuhan minta, jika kita mau aman dalam perlindungan Tuhan, kita carilah tempat yang tepat, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapat kalau kita sudah mengatakan bahwa Yesuslah segala-galanya? Ayat 14 dikatakan di sini, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sangat dahsyat. Yesus memberikan perlindungan kepada kita supaya kita aman, supaya kita pun mendapatkan dampak dari semua yang kita percayai. Meluputkan, membentengi, bahkan ayat 15, aku akan menjawab dan aku akan menyertai. Berarti hari ini yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena apa? Tuhanlah yang membackup kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Hari ini kita menghadapi begitu banyak bencana, baik bencana alam dengan banjir, tanah longsor, angin badai, dan segala-galanya. Lalu ada non alam. Hari ini kita bersedih hati Indonesia karena ada Nanggala, kapal selam Nanggala 402. Tuhan izinkan dia tenggelam. Padahal itu kapal selam yang sama bahan bakunya pun dari baja. Tapi di situ pun kekuatan manusia tidak ada. Karena Tuhan berkarya di balik semua kehidupan manusia. Tetapi semua manusia, keluarga yang ditinggalkan, harus kuat di dalam Tuhan. Bencana non alam kita selalu ada alami. Kecelakaan, pesawat jatuh, bahkan kebakaran, segala sesuatu kita bisa alami. Bahkan hari ini juga bencana yang kita hadapi adalah bencana sosial. Ada kerusuhan, ada perkelahian antar kampung, ada juga pemboman bunuh diri dan segala macamnya. Hari ini kita dibawa dengan kehidupan yang membuat kita takut sangat luar biasa. Hari ini kita dibawa dengan kehidupan yang sangat membuat kita khawatir. Dan hati-hati, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan stres dan membuat kita merasa hidup ini semakin susah dan juga membuat kita semakin tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan, jika kita mau aman dalam perlindungan Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan meluputkannya, membentenginya, menyertai dia, dan menjawab doa kita. Dan dia pun juga memuliakan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa jaminan Tuhan. Bahkan dampak dari perlindungan Tuhan itu bilang apa ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jika hari ini kita berjalan, kita ragu, bisakah kita sampai kepada tujuan? Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Yesus,
Apapun masalah hidup kita tetap yakin Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdirilah kokoh dan jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada acara Mawar pada hari ini, saya ingin membawa kita semua untuk selalu senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan Tuhan yang sangat dahsyat, supaya kita merasakan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menolong kami, supaya kami tangguh dan kuat, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau tolong kami, supaya kami pun belajar betapa luar biasanya Yesus menyertai kami dan memberikan segala sesuatunya apa yang kami butuhkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, karena Engkau berjanji, kami dibentengi, kami dijawab setiap doa kami, bahkan Tuhan pun menyertai kami kemanapun kami melangkah. Bahkan kami dikenyangkan dengan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, dan biar hari ini kami selalu tangguh dan kuat bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biar hari ini kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Dialah Tuhan yang sangat dahsyat, dan Dialah gunung batu tempat pertahanan kita dan kota benteng kita. Kiranya hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.